Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian ketiga. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Di dalam penjara, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam beribadah dan berakhlak mulia, sering memberi nasihat, membantu orang-orang yang berada di penjara sehingga orang-orang yang berada di penjara tertarik dengan beliau. Disebutkan di dalam buku-buku tafsir, sebagian orang yang keluar dari penjara mengatakan, "Aku tidak mau keluar dari penjara karena ingin bersama Nabi Yusuf alaihissalam." Mereka enggan keluar dari penjara dan ingin dipenjara lagi supaya bisa berteman dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga akhirnya ada dua orang yang datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam meminta fatwa tentang mimpinya. Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Mereka tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam karena tingkah laku, akhlak dan perangainya yang sangat mulia dan baik yang membuat mereka tertarik dengannya, sehingga mereka mau bertanya tentang tafsir mimpi. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang tersebar di Mesir tatkala itu adalah keahlian menafsirkan mimpi, sehingga banyak dukun-dukun yang tersohor tatkala itu karena mereka sering tepat di dalam menafsirkan mimpi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada perkara yang sedang booming tatkala itu. Hal ini merupakan kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para nabinya. Sebagai contohnya adalah tatkala di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang sedang booming saat itu adalah sihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sesuatu yang serupa dengan sihir. Akan tetapi sejatinya bukanlah sihir yang pada akhirnya mengalahkan seluruh sihir yang ada. Begitu juga seperti yang terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, yang sedang booming saat itu adalah ilmu pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa bagaimana dia mampu mengobati orang yang buta dan tiba-tiba langsung melihat, yang tertimpa penyakit albino langsung sembuh, dan bahkan yang mati mampu dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang sedang booming saat itu adalah syair-syair Arab, lantunan-lantunan indah atau balago-balago. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang mana balagonya mengungguli syair-syair yang ada. Begitu juga halnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang booming saat itu adalah menafsirkan mimpi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf dari sisi menafsirkan mimpi, yaitu mimpi raja yang tidak seorang pun mampu untuk menafsirkannya. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam didatangi oleh dua orang tersebut untuk ditafsirkan mimpinya, beliau mengatakan, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu." Ayat ini menjelaskan bahwa saat itu merupakan kesempatan bagi Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu ketika mereka berdua datang dan sedang butuh kepada beliau. Sebelum beliau menjelaskan takwil mimpi mereka, beliau ingin mendakwahi mereka. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi beliau ketika beliau berada pada posisi yang tinggi, yaitu dalam keadaan sedang dibutuhkan, sedang posisi mereka yang rendah yaitu dalam keadaan membutuhkan beliau. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Sebelum aku menafsirkan mimpi kalian, dengarkanlah terlebih dahulu apa yang aku bicarakan. Janganlah khawatir, karena sebelum datang jatah makan kalian, maka mimpi kalian sudah aku tafsirkan kepada kalian." Artinya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menafsirkan mimpi mereka agar mereka merasa tenang dan beliau bisa berdakwah kepada mereka. Para ulama mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui waktu karena seluruh pintu tertutup, keadaan gelap, yang mereka ketahui hanyalah jadwal makan dan tidur. Mereka tidak bisa mengetahui waktu siang, asar, sore maupun maghrib karena semua tempat tertutup. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengaitkan waktu dengan jadwal makan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mulai mendakwahi mereka dan langsung dalam permasalahan tauhid. Beliau berkata, "Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat." Maksudnya adalah seakan-akan Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sesungguhnya mengajarkan ilmu menafsirkan mimpi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih ada ilmu yang lainnya yang belum diketahui.
seperti ilmu pemerintahan, ilmu perbendaharaan kerajaan, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang musyrik. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menggunakan kata ganti orang kedua. Nabi Yusuf tidak berkata, "Kalian adalah orang musyrik." Namun beliau dengan penuh kelembutan menyampaikan tauhid dengan menceritakan orang ketiga, yaitu kaumnya merupakan kaum musyrikin, yaitu kaum Kan'aniyin yang tinggal di Palestina yang berbuat kesyirikan. Padahal keadaan mereka berdua sama dengan keadaan kaum Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu sama-sama berbuat kesyirikan. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah atas karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur." Al-Qurtubi berkata, "Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas nikmat tauhid dan iman." Ini kenyataan yang terjadi. Betapa banyak orang yang hanya bersyukur jika mendapatkan nikmat dunia. Lihatlah Yusuf mengajarkan bahwa nikmat tauhid adalah nikmat yang sangat besar, meskipun ketika itu beliau tidak memiliki dunia sama sekali, bahkan beliau sedang di dalam penjara. Demikian juga sebagai isyarat kepada kedua penghuni penjara yang musyrik, bahwasanya orang musyrik pada hakikatnya tidaklah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu beliau melanjutkan perkataannya, "Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa Maha Perkasa?" Para ulama mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengatakan, "Wahai fulan dan fulan," akan tetapi mengatakan, "Wahai penghuni penjara." Ini merupakan hal yang bagus karena saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sedang di penjara. Beliau menyebutkan perkara yang mereka sama-sama mengalami penderitaannya. Jika kita berdakwah pada titik yang sama, kemudian kita menuju pada titik yang berbeda, maka hal itu menjadi sesuatu yang sangat bagus, sehingga orang yang berada di hadapan kita merasa percaya lebih dahulu dengan kita. Maka dari itulah Nabi Yusuf alaihissalam berkata dengan menyebutkan, "Wahai penghuni penjara." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam membantah lagi, "Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sesungguhnya agama adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah berlaku bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahkan tauhid, beliau berkata, "Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku." Penghuni penjara yang pertama ditafsirkan mimpinya bahwa dia akan keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja. Sedangkan penghuni penjara yang kedua ditafsirkan mimpinya bahwa dia tidak akan keluar dari penjara, namun dia akan dipenggal, setelah itu disalib hingga mati, kemudian burung-burung akan datang dan mematuk-matuk kepalanya. Kemudian Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada orang yang bakal selamat agar jangan lupa untuk menyebut namanya di sisi sang raja. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam meminta syafaat agar namanya disebut-sebut di sisi sang raja karena raja memiliki kekuasaan, supaya raja tahu bahwa beliau adalah orang baik, tidak bersalah sebagaimana yang telah dituduhkan oleh orang-orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Pada penafsiran ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa syaitan membuat orang ini lupa, sehingga setelah dia selamat dan senang menjadi pelayan raja selama bertahun-tahun, tidak pernah bercerita sama sekali tentang Yusuf alaihissalam di depan sang raja. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam lupa menyebut nama Allah, sehingga dia mengaitkan harapannya kepada penghuni penjara yang selamat tersebut dan lupa untuk berdoa kepada Allah. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa syaitan telah membuat orang selamat dari penjara tersebut lupa. Adapun Yusuf berpesan kepada orang tersebut, maka ini merupakan bentuk ikhtiar, dan tentu hati Nabi Yusuf tetap bergantung kepada Allah. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Akhirnya karena disebabkan orang tersebut lupa, maka Nabi Yusuf alaihissalam semakin bertambah bertahun-tahun di dalam penjara. Ada sebagian ulama yang mengatakan hingga 7 tahun atau kurang lebih daripada itu. Beliau bersabar di penjara hingga bertahun-tahun, sampai akhirnya terjadi suatu kejadian, yaitu sang raja bermimpi. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus.
7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Perhatikanlah, di dalam ayat ini Allah SWT tidak menyebutkan raja tersebut dengan Fir'aun. Raja dan Fir'aun adalah sesuatu yang berbeda. Seluruh raja yang hidup di Mesir dari suku Kipti atau Akbat memiliki gelar Fir'aun, atau sama halnya dengan negara republik yang mana pemimpinnya disebut dengan presiden. Maka semua pemimpin di Mesir yang berasal dari suku Akbat disebut dengan Fir'aun. Sampai sekarang orang yang lahir dari keturunan Fir'aun, mereka masih menjadi orang yang terpandang. Semua raja dari suku Akbat disebut dengan Fir'aun, akan tetapi anehnya dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan dengan Al-Malik yang artinya raja bukan Fir'aun. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya raja yang hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam bukan dari suku Akbat, namun dari suku Heksos. Kaum Heksos ini berasal dari Al-Qan'aniyun atau dari Arab. Pemimpin mereka disebut dengan raja bukan Fir'aun. Hal ini ditemukan di dalam sejarah Igrik atau sejarah Mesir. Disebutkan pula bahwasanya Heksos berkuasa dari tahun 1900 sebelum Masehi sampai 1525 sebelum Masehi. Setelah itu baru diganti dengan suku Akbat, yang diantaranya ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa hadirnya suku Heksos ini menunjukkan ketelitian Allah tatkala menyebutkan sebuah cerita. Dan sejatinya telah ditemukan sejarah Mesir kuno bahwa sebelum suku Akbat datang, telah ada sebelumnya suku Heksos. Raja bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Tidak selalu yang gemuk harus menang, terkadang yang kurus pun yang menjadi pemenang. Ini merupakan mimpi yang sangat aneh. Seharusnya sapi yang kurus ditindas oleh sapi yang gemuk, akan tetapi raja bermimpi kebalikan dari itu, yaitu sapi kurus memakan sapi yang gemuk. Kemudian dia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir yang lain namun kering. Karena zaman itu mereka tersohor dalam hal menafsirkan mimpi, maka sang raja bertanya kepada seluruh menteri dan anak buahnya, namun mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong. Mereka mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak bisa ditafsirkan. Ini merupakan mimpi yang bercampur-campur dan tidak bisa dibeda-bedakan. Maksud mereka adalah mereka mampu menafsirkan mimpi jika jelas alur mimpinya. Namun yang disebutkan oleh raja adalah mimpi yang aneh, di mana ada sapi yang kurus memakan sapi gemuk, lalu ada 7 bulir gandum yang hijau, sedangkan ada 7 bulir lain yang kering. Mereka tidak bisa menafsirkan jika mimpinya seperti itu. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka mengatakan bahwa mimpi tersebut tidak bisa ditafsirkan karena tidak bisa dibedakan antara mimpi yang satu dengan mimpi yang lainnya. Mereka berkata, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Ini menunjukkan bahwa mereka terlalu percaya diri. Seharusnya mereka berkata, kami tidak mampu menafsirkan. Akan tetapi mereka tidak mengakui kebodohan mereka, bahkan nekat menyatakan bahwa mimpi raja termasuk jenis mimpi kosong yang tidak bisa ditafsirkan. Tatkala mereka tidak mampu untuk menjelaskan takwil mimpi sang raja, barulah pelayan raja ingat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bisa menakwilkan mimpi. Allah SWT berfirman, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Ternyata pelayan raja yang dahulu adalah orang yang selamat dari penjara tersebut baru ingat tentang Nabi Yusuf alaihissalam setelah waktu yang sangat panjang dan bertahun-tahun lamanya. Pelayan tersebut meyakinkan kepada sang raja bahwa dia mengenal seseorang yang berada di penjara yang mampu menafsirkan mimpi dengan benar. Masya Allah, dan ini merupakan hikmah dari Allah SWT. Seandainya pelayan tersebut menyebut-nyebut nama Nabi Yusuf alaihissalam di sisi sang raja bahwa di penjara ada orang saleh yang bernama Yusuf, dia tertuduh dengan berbagai macam tuduhan, maka raja akan memerintahkan untuk mengeluarkannya dari penjara. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam akan keluar dari penjara dan pulang bertemu dengan keluarganya. Kemudian cerita pun berakhir. Akan tetapi Allah berkehendak lain dan menakdirkan pelayan tersebut lupa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Atau kemungkinan yang lain, seandainya ketika sang raja bermimpi, lalu diberitahu langsung oleh pelayannya yang teringat dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu menafsirkan mimpi, kemudian beliau menafsirkan mimpi itu dan benar, maka Nabi Yusuf alaihissalam menjadi tidak spesial di mata raja dan orang-orang. Allah menjadikan pelayan tersebut lupa dan baru ingat ketika semua orang sudah tidak mampu menjelaskan tafsir mimpi sang raja. Sehingga tampaklah kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam di antara para penafsir mimpi yang ada. Itu semua menunjukkan aturan Allah SWT. Di balik keburukan ternyata ada kebaikan. Bagaimana pepatah Arab? Terkadang kemudaratan ternyata mendatangkan kemanfaatan. Setelah itu pelayan tersebut meminta waktu untuk bertemu dengan orang yang dimaksud, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka utuslah aku kepadanya. Ketika dia datang dan bertemu dengan Nabi Yusuf, dia berkata,
Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Maka Nabi Yusuf pun menjawab, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Setelah mendengar berita dari pelayan, Nabi Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan mimpi tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya sekedar menafsirkan mimpi, bahkan beliau sekaligus memberikan solusinya. Itulah baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga merupakan pribadi yang gemar memaafkan. Ketika pelayan tersebut datang kepada beliau tidak menghardiknya atau menyinggungnya. Begitu baiknya beliau bahkan tidak dendam kepada sang raja. Beliau mengetahui tafsiran mimpi itu bahwasanya akan datang musim subur selama 7 tahun berturut-turut, dan datang setelahnya musim kemarau selama 7 tahun berturut-turut. Para ulama mengatakan bahwa demikianlah tafsir mimpi tersebut karena sapi berkaitan dengan bercocok tanam, sehingga sapi yang gemuk menggambarkan tentang musim-musim yang subur, sedangkan sapi yang kurus menggambarkan tentang musim-musim kemarau. Adapun sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk menunjukkan bahwa sapi-sapi yang gemuk datang terlebih dahulu, kemudian setelahnya datang sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk tersebut. Inilah metode tafsir. Artinya adalah akan datang musim yang subur dan hijau selama 7 tahun, kemudian dihabiskan dengan musim kemarau selama 7 tahun. Kemudian ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering menunjukkan bahwa harus ada hasil panen dari bercocok tanam yang dimakan dan disimpan untuk persediaan di musim kemarau selama 7 tahun yang akan datang. Intinya, Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan akan ada 7 musim subur dan hijau dan 7 musim kemarau. Beliau tidak hanya menafsirkan, bahkan beliau juga memberikan solusi. Beliau alaihissalam berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan dan menjelaskan solusinya, yaitu dengan cara menanam gandum selama 7 tahun sebanyak-banyaknya seperti yang biasa dilakukan. Setelah memanennya, hendaknya memakannya dengan secukupnya. Adapun sisanya disimpan dan tetap dalam tangkainya supaya tidak diserang dengan ulat, hama, ataupun yang lainnya. Jika mereka di dalam gabah atau tangkainya, hal itu masih lebih kuat untuk bisa bertahan untuk tahun-tahun berikutnya. Karena akan datang musim kemarau selama 7 tahun berikutnya yang akan menghabiskan seluruh hasil panen yang telah dikumpulkan sebagai bahan makanan, yaitu sisa dari hasil panen selama 7 tahun sebelumnya. Setelah itu akan datang hujan yang sangat lebat selama 1 tahun menghilangkan musim kemarau selama 7 tahun sebelumnya, sehingga orang-orang pada masa itu akan memeras anggur karena saking suburnya pada masa itu. Akhirnya raja mendengar tafsir mimpinya, dia bergumam bahwa tafsir mimpinya sangat hebat. Semua orang tidak ada yang mampu menafsirkannya kecuali Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nabi Yusuf alaihissalam menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk berlepas diri dari tuduhan tersebut, memutihkan lembaran-lembaran hitam yang dituduhkan kepadanya. Setelah itu raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ayat ini menjelaskan bahwa sang raja memanggil para wanita tersebut dan di antara mereka adalah Zulaikha. Sejatinya istri Al-Aziz adalah orang yang telah merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menyebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang jujur. Zulaikha melakukan hal itu agar Al-Aziz tahu bahwa dia tidak mengkhianatinya. Padahal sebelumnya telah disebutkan bahwasanya tidak terjadi perzinahan sama sekali. Dia hanya sekadar merayu Nabi Yusuf alaihissalam saja dan beliau pun tidak menuruti kemauannya. Allah SWT tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Lalu Zulaikha berkata lagi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Akhirnya setelah pengakuan Zulaikha, jadilah Nabi Yusuf alaihissalam semakin mulia.
Ternyata tuduhan yang berlangsung hingga bertahun-tahun berupa isu bahwa beliau merayu para perempuan merupakan kedustaan dan berita yang tidak benar. Semua bentuk tuduhan itu pun terbongkar. Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia, sang raja pun berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." Ayat ini menerangkan bahwa sang raja pun memanggil Nabi Yusuf alaihissalam saat Nabi Yusuf ditawarkan kedudukan oleh sang raja. Beliau mengambil kesempatan itu dengan mengatakan, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri keuangan. Beliau mengatur keuangan negeri Mesir. Beliau juga yang mengatur bagaimana saat tiba musim kemarau dan saat musim subur dengan cara yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." Firman Allah, "Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik," menunjukkan bahwa Yusuf selalu melakukan kebaikan selama dalam kondisi ia diuji oleh Allah. Ketika ia dilempar dalam sumur, ketika ia diperjualbelikan sebagai budak, ketika ia bekerja di rumah majikannya, ketika dia diajak untuk berzina, ketika dia tinggal di penjara, ketika dia menafsirkan mimpi, dan dalam segala hal kondisi meskipun sulit, ia tetap bisa berbuat ihsan. Dan semua perbuatan baiknya tersebut tercatat di sisi Allah. Karenanya, seseorang tetap yakin dalam kondisi apapun ketika dia berbuat baik, bahkan ketika ia sedang dizalimi, maka kebaikan tersebut tidak ada yang terluput di sisi Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah membalas karena kebaikannya Yusuf dengan balasan di dunia dan juga di akhirat, dan balasan di akhirat lebih baik dari balasan di dunia. Karenanya termasuk bentuk berburuk sangka kepada Allah, yaitu menyangka bahwa Allah hanya memberi balasan di akhirat saja. Sesungguhnya Allah membalas kebaikan di dunia sebelum di akhirat, meskipun memang balasan di akhirat tentu saja jauh lebih baik. Sekian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian ketiga. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah video selanjutnya kami masih akan membahas kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam bagian terakhir. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الغفار القهار